Halo, Taurus, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu di bulan Februari ya untuk Taurus berpasangan. Tapi ingat ya, ini general reading jadi tidak akan bisa resonate buat kalian semua ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya. Bijaksanalah dalam menyikapi. Energi juga bisa bersifat kebolak-balik ya, vice versa. Kalau tidak resonate berarti bukan energi kamu gitu ya. Dan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa memakai handfree ya atau earphone saat mendengarkan. Tapi kalaupun masih tidak kedengaran juga saat kalian memakai handfree atau earphone, abaikan aja, lewati aja ya, nggak usah didengerin, nggak usah ditonton gitu. Skip aja, jadi simple, oke? Terutama buat kamu yang baru gabung ya. Kalau ingin resonate ya energi kalian sendiri, kalian bisa buat personal reading ya atau konsultasi pribadi, dan kontaknya silakan kalian cek di keterangan profil ya ataupun di bawah video ini nanti. Oke? Sekarang kita akan buka kartunya ya. Di sini udah kita shuffle. Jadi biar senang gitu ya, nggak usah kelamaan shuffle gitu. Di baris pertama ya, energi kamu, baris kedua pasangan kamu, tapi ingat bisa vice versa, oke? Di sini kita punya Wheel of Fortune, kemudian ada King of Wands, kemudian di sini ada Ace of Pentacles, ya, ada Ace of Pentacles. Kemudian di sini ada Two of Pentacles, kemudian ada Knight of Cups. Kemudian di sini ada Three of Cups dan di bottomnya kita punya Two of Wands ya. Oke. Aku lihat di sini seperti mungkin kamu dengan pasangan lagi LDR ya. Lagi LDR gitu, jadi ada jarak antara kamu dan dia, atau saat ini mungkin kamu lagi nggak ada komunikasi ataupun memang kalian udah putus, udah berpisah gitu ya. Tapi aku ngelihatnya di sini kamu seperti masih menunggu ya, masih menunggu pasangan kamu untuk kembali gitu ya. Karena aku ngelihatnya di sini mungkin kamu juga sulit ya untuk move on gitu. Mungkin sebelumnya beberapa di antara kamu hubungannya on off gitu ya, kadang ada kadang nggak ada gitu, atau bisa saja memang saat ini ya yang sedang kalian jalani ini LDR ini, kadang kalian kayak komunikasi ada kadang nggak ada gitu, atau memang kalian putus nyambung gitu ya, kayak udah kamu capek gitu ya, kayak gitu terus gitu ya, atau kadang-kadang dia ada kadang-kadang dia enggak, kayak di ghosting, kayak dipermainkan gitu ya, kamu ngerasa kayak seperti itu gitu, makanya seperti udahlah gitu, udah aja gitu, atau memang ada rasa kecewa kamu gitu ya, kayak kamu kesel gitu ya, dibuatnya kesel gitu ya dengan pasangan kamu ini yang sepertinya memang flirting gitu ya, atau keluar masuk dalam hubungan gitu. Mungkin dia punya orang lain juga di sini gitu ya. Untuk sebelumnya tuh mungkin seperti itu gitu, karena ada Wheel of Fortune di sini, seperti kamu tuh kayak seperti memang hubungannya tuh kayak keluar masuk gitu ya, kayak putus nyambung gitu loh, gak ada kejelasan, dan mungkin kamu capek gitu loh, kamu pengennya serius di sini, tapi pasangan kamu seolah-olah mempermainkan kamu dan gak serius gitu, makanya mungkin kamu kayak udah ya aja gitu loh. Situasinya juga menurut kamu seperti itu terus tuh kayak menyakitkan untuk kamu rasakan gitu loh ya, dan kamu mencoba untuk menyeimbangkan diri kamu ya, kamu mencoba untuk bangkit gitu ya dari rasa sakit kamu gitu, karena mungkin ulah pasangan kamu itu gitu ya, karena kamu nggak nyangka aja gitu loh, ternyata dia tuh mempermainkan kamu padahal kamunya pengennya serius, nah seperti itu ya. Dan kamu
mungkin lagi sedang menata diri kamu ya, menata hati kamu lagi gitu. Dan aku lihat juga kamu nggak dengan siapa-siapa ya, kamu kayak lebih ke mungkin kamu fokus ya dengan diri kamu, dengan finansial kamu gitu. Kayak kamu tuh mencoba untuk bangkit gitu loh ya dari keterpurukan kamu gitu ya. Keterpurukan di sini ya mungkin karena kamu berpisah dengan pasangan kamu ini, kamu kan kayak ngerasa seperti sakit gitu ya, seperti itu. Tapi kamu berusaha untuk tetap tegar, untuk tetap tenang, dan kamu fokus dengan diri kamu, fokus dengan karir kamu, finansial kamu, fokus dengan masa depan kamu. Nah, seperti itu loh ya. Tapi kamu seperti juga masih menunggu gitu loh, menunggu pasangan kamu ini untuk datang lagi gitu. Kenapa? Karena aku ngeliat kamu mungkin udah berusaha untuk move on ya, tapi seperti kayak sulit gitu ya, kamu energinya dia itu kayak masih ketarik terus ke kamu gitu loh, kamu kayak sulit untuk melepaskan gitu. Ya, dan aku lihat dia di sini orangnya juga cukup gengsi ya, egonya juga cukup tinggi gitu. Kamu bingung dengan perasaan kamu, dia juga bingung dengan perasaan dia gitu ya. Dia ingin kembali di sini yang aku lihat ya, tapi kayak masih bimbang, masih ragu gitu loh. Ya di satu sisi dia ingin kembali, tapi di satu sisi dia gengsi gitu ya, ataupun dia takut kamu udah nggak mau, takut ditolak gitu ya. Karena ya itu mungkin sebelumnya dia yang mempermainkan kamu gitu, yang meninggalkan kamu gitu ya, dia main-main kayak nggak serius gitu sama kamu ya. Tapi setelah berpisah dari kamu tuh kayak dia ngerasa seolah-olah karena dia juga sulit ya untuk move on dari kamu, meskipun mungkin dia punya orang baru gitu ya, dia juga bingung dengan perasaannya, kenapa kok seperti ini gitu ya, padahal udah bener-bener memilih jalan yang dia pilih gitu, kayak keluar dari hubungannya dengan kamu gitu. Tapi dia kayak sulit gitu ya untuk move on, seperti itu ya. Ini memang orangnya cukup gengsi ya, cukup keras kepala juga dia ini ya. Dia mencoba untuk denial terus gitu loh dengan perasaannya gitu. Dia masih cinta sama kamu, masih sayang sama kamu, tapi kayak mencoba untuk menolak perasaan dia sendiri gitu loh ya. Ya itu karena mungkin egonya cukup tinggi di sini ya. Dia bingung, dia ragu gitu ya. Yang seperti aku bilang tadi kan, mungkin sebelumnya memang orangnya ini pelin-pelan ya, orangnya ini tidak dewasa ya, punya pilihan lain gitu ya, mencoba cari yang lain ya. Jadi kayak dia itu seperti nggak tahu apa yang dia mau sebenarnya gitu, makanya kayak kesannya dia kayak flirting gitu, kayak nggak serius sama kamu, mempermainkan perasaan kamu gitu. Karena ya itu orangnya tuh pelin-pelan gitu loh. Makanya kamu juga ngerasa untuk sebelumnya selama dia dengan kamu mungkin juga kayak gitu ya, kayak hubungannya keluar masuk juga gitu, kayak mungkin juga ada yang udah putus nyambung gitu ya di sini. Tapi di sini aku ngeliat orang ini akan kembali ya sama kamu. Ada Knight of Cups di sini. Aku lihat dia ini akan mengambil langkah ya. Dia akan memberanikan diri di sini untuk maju ke kamu ya, untuk menawarkan cinta ya. Di sini Three of Cups. Mungkin akan ada pertemuan ya. Dia seperti ingin menawarkan cinta ya, menawarkan cinta baru. Tapi di sini aku lihatnya sih lebih ke mungkin dia menawarkan komitmen ya. Jadi kayak kalau sebelumnya mungkin dia masih bingung ya, masih ragu gitu, masih pelin-pelan dengan kamu, sehingga mungkin kayak hubungannya tuh kayak maju mundur gitu ya dengan kamu, kan kesannya kayak on off gitu ya. Tapi di sini dia akan serius ya, dia akan serius di sini. Dia nggak akan seperti sebelumnya lagi gitu ya. Dia akan menawarkan komitmen di sini ya.
seperti itu ya. Dan kita lihat untuk kartu oracle-nya di sini ada past life relationship, ada honeymoon. Ya, kalian ada jarak di sini, mungkin kalian juga ada perbedaan di sini. Bisa di sini kalian berbeda kota, berbeda pulau, berbeda negara ya. Kemudian berbeda adat, budaya, agama. Kemudian mungkin juga berbeda usia juga ya, seperti itu. Dan di sini juga ada rekonsiliasi ya. Ya, ada honeymoon, ada rekonsiliasi dan past life. Untuk beberapa di sini mungkin ini adalah seseorang yang pernah hadir ya di masa lalu kamu ya, di kehidupan kamu di masa lalu, di past life-nya kamu sebelum kehidupan saat ini gitu. Kalian pernah bersama mungkin ya, ataupun memang pernah hadir lah, katakan seperti itu. Dan di kehidupan saat ini kalian dipertemukan lagi gitu. Ini kayak ada karma situasi ya, kayak ada sesuatu hal yang memang harus kalian jalani ya, kalian selesaikan. Ada pelajaran di sini ya, dan pelajarannya tuh besar banget ya. Makanya kayak perasaan kamu juga kayak seperti diaduk-aduk ya saat bersama orang ini, bertemu orang ini. Mungkin sebelum kamu bertemu dengan orang ini atau menjalin hubungan dengan orang ini, kamu nggak ngerasain hal yang seperti ini ya. Kamu nggak ngerasain yang seintens ini gitu loh. Bahkan saat kalian berpisah pun nggak ngerasain sesakit ini gitu loh, istilahnya seperti itu. Karena ini ada hal ya yang memang harus kalian pelajari ya. Ada pelajaran gitu ya yang memang harus kalian bisa petik gitu loh. Apa pelajarannya, apa hikmahnya, itu kalian harus tahu gitu ya. Dan di sini juga ada adjustment ya, hubungan kalian di sini akan naik level ya. Jadi mungkin untuk beberapa memang seperti orang ini kembali tapi membawa keseriusan ya, seperti itu, nggak seperti sebelumnya. Setelah kamu mengalami situasi yang buruk ya di belakang, perasaan kamu seperti diaduk-aduk ya, nggak karuan gitu. Kamu juga kayaknya bingung dengan yang kamu rasakan, kenapa ngerasain seperti ini gitu. Kamu juga bingung, sebelumnya nggak ngerasain hal seperti ini, tapi setelah bertemu orang ini, bersama orang ini, kemudian berpisah, rasanya tuh kayak aduh, kamu kayak seperti orang yang jatuh bangun, jatuh lagi, bangun lagi gitu. Kadang inget, kadang enggak. Kadang kamu mungkin nangis, kadang enggak gitu ya. Kadang sedih, kadang enggak. Pokoknya kamu bingung sendiri, dibuat oleh situasi yang kamu rasain atau perasaan yang kamu rasain gitu. Move on nggak bisa, maju tapi kamu kesel gitu ya, karena dia kan udah mempermainkan perasaan kamu, menyakiti kamu gitu kan. Jadi kayak sulit gitu loh ya, seperti itu. Tapi orang ini akan datang ya, honeymoon di sini dia akan datang ke kamu. Rekonsiliasi akan ada pertemuan ya, dia akan menawarkan komitmen di sini yang aku rasakan ya. Jadi dia tidak seperti sebelumnya gitu. Cuman aku ngelihatnya sih untuk waktunya di sini mudah-mudahan cepat ya, karena di sini aku nggak tahu kapan datangnya ya. Yang jelas di sini akan ada rekonsiliasi gitu, cepat atau lambat gitu. Tapi karena di sini masih 2 of One ya, biasanya ini masih agak ini ya. Dan di sini juga ada 2 of Pentacles. Ini agak butuh waktu gitu ya, masih ada divine timing gitu. Jadi masih butuh waktu gitu. Karena masih ada keraguan gitu ya, masih ada ego juga di sini yang berbenturan ya. Ada keinginan maju tapi egonya bilang lain gitu ya. Kayak biasa orang ego itu kan nggak mau gitu ya, gengsi lah. Nah seperti itu.
Hmm. Ya, jadi kayak masih mencoba untuk orang ini masih dalam situasi bimbang, juggling gitu ya, masih bimbang, masih seperti mencoba untuk menolak gitu ya. Kayak egonya masih berbenturan dengan keinginan dia, dengan yang dia rasakan gitu. Ya. Tapi kalau kamu tanya apakah dia masih cinta sama kamu, sayang sama kamu, masih ada di sini perasaan dia ya. Bahkan di sini aku ngeliat dengan adanya two of wands di sini, mungkin ini koneksi seperti twin flame, soulmate gitu ya. Jadi kalian ini mungkin punya energi yang sama gitu ya. Jadi ketika kamu nggak bisa melupain dia, dia pun nggak bisa melupakan kamu gitu. Energi kamu saling tarik menarik gitu. Ya, seperti itu. Di sini untuk zodiaknya ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn ya. Tapi ini bisa hanya energi saja dan bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik energinya. Dan kalaupun ada zodiak yang tidak tersebut pun bisa masuk ya. Sesuaikan aja gitu dengan situasi atau kondisi bacaannya. Oke, dan dengan situasi kalian gitu. Dan ingat, ini tidak akan resonate buat kalian semua. Ambil saja mana yang resonate. Kalau tidak resonate berarti bukan energi kamu ya. Cukup sekian ya bacaan dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada salah kata mohon maaf. Semoga sampai di sini bisa dipahami. Kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya aja gitu ya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa.